Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Mubarok, NIM 22020043 dari kelas 6B Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bab 4 pembahasan mata kuliah perawatan mesin. Langsung kita masuk pada bab pembahasan. Subbab pertama 4.1 penjelasan tentang kegiatan PKL. Kegiatan praktik kerja lapangan PKL di PT Barata, tempat saya PKL, pada bagian sumber daya air melibatkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses produksi, perakitan, dan pemeliharaan komponen infrastruktur sumber daya air, seperti pintu air, bendungan, dan peralatan hidromekanikal lainnya. Peserta PKL mempelajari tahapan pekerjaan mulai dari perancangan, penggambaran teknik drawing, pemotongan material, pengelasan, perakitan, assembling, hingga pengecekan kualitas atau QC control. Selain itu, peserta juga dilibatkan dalam proses dokumentasi teknis, seperti pengawasan langsung di lapangan, untuk memahami standar teknis dan prosedur keselamatan kerja. Kegiatan PKL ini memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana PT Barata mendukung proyek-proyek pemerintah dan swasta dalam sektor pengelolaan air, serta bagaimana setiap komponen diproduksi dengan ketelitian dan presisi untuk menjamin kualitas dan ketahanan jangka panjang. Untuk selanjutnya, subbab 4.2. Subbab 4.2 membahas tentang kekurangan manajemen perawatan dalam kegiatan produksi. Kekurangan manajemen perawatan mesin dalam kegiatan di produksi manufaktur dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang berdampak pada efisiensi dan produksi. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya jadwal perawatan yang terstruktur, sehingga perawatan sering dilakukan secara reaktif setelah terjadi kerusakan. Hal ini dapat menyebabkan downtime yang tidak terduga dan mengganggu jalannya proses produksi. Selain itu, kurangnya pencatatan atau dokumentasi riwayat perawatan mesin membuat sulit dan menganalisis penyebab kerusakan berulang dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Kekurangan lainnya adalah minimnya pelatihan dan pemahaman tentang tenaga kerja terhadap pentingnya perawatan mesin, sehingga prosedur perawatan tidak dilakukan sesuai standar. Kurangnya pengawasan serta ketersediaan suku cadang yang tidak terjamin juga dapat memperlambat proses perbaikan. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap menurunnya umur mesin, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan kualitas hasil produksi. Berikut di bawah ini beberapa kerusakan yang terjadi dan penyebab yang sering terjadi kerusakan alat produksi pada kegiatan PKL. 1. Kerusakan yang terjadi selama PKL. Kerusakan yang terjadi pada kegiatan PKL umumnya berkaitan dengan peralatan dan mesin produksi. Salah satu kekurangan yang sering dijumpai adalah ausnya komponen mesin akibat penggunaan yang terus-menerus, seperti bantalan atau bearing, sabuk, belt, atau roda gigir. Kerusakan ini biasanya ditandai dengan suara tidak normal, getaran berlebihan, atau penurunan performa mesin. Selain itu, masalah kelistrikan juga sering terjadi seperti korsleting, kabel putus, atau kerusakan pada panel kontrol. Hal ini dapat menyebabkan mesin tidak bisa dinyalakan atau bahkan berhenti secara tiba-tiba saat beroperasi. Kerusakan pada sistem hidrolik atau pneumatik seperti kebocoran oli atau udara juga umum terjadi dan mengakibatkan terganggunya gerakan mesin. Kesalahan pengoperasian mesin oleh operator yang kurang terlatih juga dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya penggunaan yang melebihi kapasitas atau tidak sesuai prosedur. Kurangnya perawatan rutin menjadi faktor utama mempercepat terjadinya kerusakan. Semua kerusakan ini dapat menghambat kelancarnya proses produksi dan menjadi pembelajaran penting bagi peserta PKL dalam memahami pentingnya perawatan dan pengawasan terhadap mesin produksi.
Yang kedua, penyebab terjadinya kerusakan. Penyebab sering terjadinya kerusakan mesin pada kegiatan PKL disebabkan oleh kurangnya perawatan rutin dan pemeriksaan berkala terhadap kondisi mesin. Selain itu, pengoperasian mesin oleh tenaga yang kurang berpengalaman atau tidak sesuai prosedur juga dapat mempercepat kerusakan. Faktor lain seperti usia mesin yang sudah tua, lingkungan kerja yang kurang mendukung seperti debu atau suhu tinggi, serta keterlambatan dalam penggantian komponen aus atau rusak turut menjadi penyebab utama kerusakan mesin yang sering terjadi di lapangan. Subbab selanjutnya 4.3 saran dalam menyelesaikan kekurangan manajemen perawatan mesin. Saran dalam menyelesaikan kekurangan manajemen perawatan mesin di PKL PT Barata Indonesia adalah dengan meningkatkan penerapan sistem perawatan mesin yang lebih terjadwal dan terstruktur, seperti preventive maintenance, perawatan pencegahan. Jadwal perawatan berkala harus dibuat secara rinci dan dipatuhi oleh seluruh bagian produksi, agar mesin tidak hanya diperbaiki saat sudah rusak, tetapi juga dicegah dari kerusakan sejak dini. Selain itu, perlu adanya peningkatan pelatihan bagi operator dan teknis terkait standar operasional dan perawatan mesin. Dengan SDM yang terlatih, proses pemantauan dan pengoperasian mesin akan berjalan lebih optimal, serta mampu mendeteksi dini gejala kerusakan. Pelatihan ini juga penting agar tenaga kerja dapat melakukan perawatan ringan secara mandiri tanpa selalu bergantung pada teknisi khusus. Terakhir, pengadaan dan pencatatan suku cadang harus ditingkatkan agar penggantian komponen dapat dilakukan cepat saat dibutuhkan. Sistem dokumentasi kondisi mesin, histori perbaikan, dan pelaporan kerusakan juga harus dibuat lebih tertib dan digitalis jika memungkinkan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menangani masalah perawatan mesin di lapangan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.